Tidak semua jiwa diciptakan untuk hidup keras. Tapi beberapa jiwa ditakdirkan hidup dalam. Jika kamu lahir minggu lagi, dengarkan baik-baik. 2026 bukan tahun biasa bagimu. Ini bukan tentang peristiwa dunia. Ini tentang peristiwa batin. Tahun ketika hatimu diuji bukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Tahun ketika kamu harus memilih dengan sangat sadar, terus memendam rasa, atau mulai proses penyembuhan. Ini bukan ramalan yang menakutkan. Ini pengingat dari batin untuk batinmu. Mari kita kenali dulu siapa kamu, anak minggu lagi. Karakter jiwamu adalah lembut, sangat lembut. Seperti kain sutra yang menyerap segala warna perasaan. Kamu penuh rasa, empatimu tinggi, bagai antena halus yang selalu menangkap gelombang kesedihan atau kebahagiaan orang di sekitarmu. Kelebihanmu jelas, kamu adalah pembawa damai. Orang merasa tenang di dekatmu, tanpa kamu harus banyak bicara. Intuisimu tajam. Orang mudah percaya padamu karena aura ketulusanmu terpancar. Tapi, di balik kelembutan itu, tersimpan kekurangan batin yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Kamu terlalu sering memikirkan orang lain, hingga lupa memikirkan diri sendiri. Mudah menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal yang bukan salahmu. Kamu adalah ahli dalam memendam luka. Luka itu dikemas rapi, disimpan di ruang paling dalam seolah tidak pernah ada. Dan kamu sulit sekali berkata tidak. Kata tidak enakan adalah mantra yang sering mengikat langkahmu. Konflik batin khasmu sering berbunyi begini. Kenapa aku selalu bisa mengerti orang lain, tapi jarang sekali ada yang benar-benar mengerti aku? Peringatan batin untukmu. Terlalu lembut pada orang lain, bisa tanpa sadar membuatmu menjadi keras pada diri sendiri. Sangat keras. Energi 2026 untuk rezekimu adalah ujian nilai diri. Potensimu sangat besar di bidang yang membutuhkan rasa, pelayanan, pendidikan, konseling, seni, atau mengelola orang. Rezekimu sering datang dari hubungan baik yang kamu jaga. Kamu dihormati karena sikap dan ketulusanmu, bukan karena suaramu yang keras. Namun masalah yang mungkin selalu menghampiri, perasaan diremehkan. Tenagamu sering dipakai, tapi nilainya kurang dihargai. Kamu sulit sekali menegosiasikan harga, meminta kenaikan, atau menuntut yang setara dengan usahamu. Ujian hidupmu di 2026 ini adalah belajar berkata cukup dan belajar berkata tidak. Solusi batinnya sederhana tapi berat. Hargai waktumu sendiri. Waktu adalah hidupmu. Jangan takut terlihat tegas. Ketegasan adalah bentuk menghargai komitmenmu pada diri sendiri. Ingat ini, rezekimu akan naik seiring harga dirimu yang naik. Bukan sebaliknya. 2026 mengajarkanmu, kamu tidak bisa mengisi gelas orang lain jika gelasmu sendiri kosong. Pada minggu lagi, kesehatan seringkali adalah cermin dari batin. Apa yang sering terjadi? Lelah yang bukan hanya fisik tapi lelah emosional. Pikiran yang tak berhenti berputar seperti roda mobil di malam hari. Gangguan tidur, pencernaan yang tiba-tiba sensitif. Tubuh terasa berat, meski tidak bekerja fisik keras. Tubuhmu mulai menolak beban yang sudah tak sanggup lagi ditanggung oleh jiwamu. Solusinya bukan hanya obat, kurangi overthinking. Izinkan dirimu untuk me time tanpa merasa bersalah. Minum air hangat di pagi hari, bukan hanya kopi. Istirahat yang cukup adalah ibadah bagi jiwa sepertimu. Dan yang paling penting, lepaskan. Lepaskan dendam-dendam batin yang terpenjara dalam jiwamu. Ampunilah dirimu sendiri untuk kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bukan dosa. Peringatan, jangan menunggu sampai sakit parah untuk baru mulai peduli pada dirimu. Cara kamu mencintai anak minggu lagi sangat dalam, setia, sabar, tulus, dan penuh dengan makna. Tapi masalah batin dalam cintamu adalah, kamu bisa bertahan terlalu lama di tempat yang seharusnya sudah kamu tinggalkan.
Bukan karena bahagia, tapi karena takut kehilangan dan karena sudah terbiasa mengorbankan diri. Peringatan keras untukmu di 2026. Cinta bukanlah tempat untuk menyiksa diri sendiri, hanya demi terlihat setia dan baik di mata orang lain. Cerita yang terlalu sering terjadi padamu adalah, kamu tidak pernah menetap karena bahagia, tapi karena terbiasa. Apakah kamu yang bahagia, atau hanya terbiasa? Jodoh yang baik untukmu di tahun penyadaran ini adalah ia yang menghargai perasaanmu tanpa mengecilkannya, lembut dalam sikap tapi tegas dalam komitmen, dan yang paling penting, ia yang tidak membuatmu merasa sendirian, meski kamu sedang bersamanya. Cintai dirimu dulu dengan utuh, baru kamu bisa mengajarkan orang lain bagaimana mencintaimu dengan benar. Tantanganmu di 2026 adalah pertarungan batin yang nyata. Konflik antara keinginan untuk terlihat kuat dan kerinduan yang mendalam untuk bisa benar-benar beristirahat. Rasa tidak enakan yang akan diuji sampai batas maksimalnya. Beban keluarga, tanggung jawab sosial, atau ekspektasi yang menumpuk di pundakmu. Dan luka-luka lama yang kamu kira sudah sembuh akan muncul kembali, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk benar-benar disembuhkan. Ujian terbesarmu tahun ini adalah belajar memilih diri sendiri tanpa diliputi perasaan bahwa itu adalah perbuatan egois. Kadang yang egois adalah meminta orang lain terus mengorbankan dirinya untuk kita. Hai anakku, minggu lagi. Dengarkan suara dari dalam hatimu. Kelembutanmu adalah anugerah dari langit, bukan kutukan dan bukan hukuman. Jangan biarkan dunia yang keras ini membuatmu lupa untuk merawat anugerah itu dengan merawat dirimu sendiri. Ini bekal hidup yang harus kau bawa mulai sekarang. Batasan yang kau tegaskan itu bukan kejahatan, itu penghormatan. Diammu itu tidak selalu berarti sabar. Kadang itu tanda lelah yang tak terucap. Menolak permintaan bukan berarti kau menjadi orang jahat. Dan mengejar bahagiamu sendiri, itu bukan dosa. Jiwamu butuh perlindungan dari dirimu sendiri. ...2026, bagi minggu lagi adalah tahun penyadaran batin. Bukan tahun untuk menjatuhkanmu, tapi tahun untuk membuatmu berhenti. Benar-benar berhenti mengabaikan diri sendiri. Jika kamu berani berubah dari dalam, hidupmu akan terasa lebih ringan, seperti melepas beban yang tak perlu kau pikul sejak lama. Kalau selama ini, kamu selalu kuat demi orang lain, sekarang, waktunya kamu kuat demi dirimu sendiri. Percayalah, Tuhan tidak menciptakan hati selembut dan sepeka hatimu, hanya untuk terus disakiti, bahkan oleh dirimu sendiri. Semoga di tahun 2026 ini, kamu tidak hanya sekedar bertahan, tapi kamu mulai menata hidupmu. Dan ingatlah, kamu tidak harus menjadi kuat sepanjang waktu. Kadang, yang paling kuat di dunia ini adalah mereka yang berani mengakui dengan jujur bahwa dirinya lelah. Salam hangat dan penuh semangat.